Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Husain Fadila dari Universitas Aisyah Pringseu, dan hari ini saya akan memberikan sedikit materi terkait dead weight loss. Nah, sebelumnya teman-teman semua pernah nggak sih kamu alami atau setidaknya kamu lihat? Bayangkan ya, kamu punya uang 50.000, kamu sangat ingin membeli buku atau mungkin secangkir kopi di sebuah kafe. Di sisi lain ada penjual yang memang membandrol kopi atau bukunya seharga 50.000 dan ia sangat butuh pemasukan di hari itu. Secara alamiah transaksi harusnya terjadi kan? Kamu pulang dengan bahagia membawa barangnya, penjual pulang dengan bahagia membawa uangnya. Dari situ kesejahteraan kedua belah pihak tercipta. Tapi tiba-tiba ada aturan baru nih. Katakanlah pemerintah menetapkan pajak sebesar 10.000 untuk transaksi tersebut. Harga jualnya naik menjadi 60.000. Kamu tidak jadi beli karena uangmu tidak cukup. Penjual tidak jadi menjual karena tidak ada yang sanggup membeli. Pertanyaannya, kemana perginya potensi kebahagiaan dan kesejahteraan yang seharusnya terjadi dari transaksi tersebut? Apakah masuk ke kas negara? Tentu tidak. Apakah dinikmati penjual juga? Tentu tidak juga. Nah, dalam ilmu ekonomi, hal ini disebut dengan dead weight loss. Dead weight loss ini adalah penurunan total surplus, baik surplus konsumen maupun produsen, yang diakibatkan oleh distorsi pasar seperti pajak atau kebijakan pemerintah lainnya. Secara sederhana, ini adalah tragedi ekonomi di mana semua orang kalah, baik dari sisi konsumen maupun sisi produsen. Lalu, mengapa beban ini bisa tercipta? Kenapa sistem yang niatnya mengatur justru seringkali membunuh transaksi? Menurut Arnold Herberger, ekonom yang mempopulerkan cara mengukur kerugian ini, yang sering disebut sebagai Herberger Triangle atau segitiga Herberger, dead weight loss terjadi ketika instrumen kebijakan memaksa harga dan kuantitas bergeser dari titik keseimbangan alamiahnya. Nah, coba kita ambil dua contoh berikut. Yang pertama, pajak yang terlalu agresif. Pajak itu penting untuk pembangunan, kita setuju. Tapi pajak yang tidak dihitung dengan cermat atau bertindak selayaknya pisau bermata dua. Ketika pajak dikenakan pada barang yang permintaannya sangat sensitif terhadap harga, pembeli akan langsung lari. Pasar menyusut drastis, negara tidak mendapat penerima pajak yang maksimal, tapi masyarakat sudah terlanjur kehilangan akses terhadap barang tersebut. Yang kedua adalah kebijakan batas harga atau biasa disebut pricing selling atau price floor. Seringkali kebijakan ini dibungkus dengan niat mulia. Misalnya pemerintah menetapkan batas harga tertinggi atau biasa kita kenal dengan HEAD untuk obat-obatan atau bahan pokok agar rakyat miskin bisa menjangkaunya. Niatnya tentu baik, tapi apa yang terjadi di lapangan? Penjual atau produsen merasa harga itu tidak menutup ongkos produksi, akhirnya mereka berhenti memproduksi atau menimbun barang. Stiglitz dalam analisisnya mengenai ekonomi sektor publik, pajak atau distorsi pasar tidak pernah berdampak normal. Dampaknya selalu asimetris. Ketika harga melambung karena inefisiensi struktural atau pajak yang mematikan, kelompok menengah ke atas mungkin hanya sekedar mengurangi porsi tabungan mereka. Tapi untuk masyarakat menengah ke bawah, mereka harus tidak punya pilihan lain selain memotong anggaran makan, pendidikan, atau kesehatan demi bertahan hidup. Dead weight loss bukan sekadar angka kerugian di atas kertas. Ia adalah representasi dari kebijakan yang meleset. Ia adalah potret seorang buruh yang batal membeli susu untuk anaknya karena harga tiba-tiba naik akibat distorsi pasar. Ia adalah UMKM yang gulung tikar karena biaya kepatuhan regulasi lebih besar daripada margin keuntungannya. Inilah bentuk kegagalan struktural. Beban mati ini ditanggung secara diam-diam oleh mereka yang suaranya paling jarang terdengar dalam rumus kebijakan. Sebagai penutup, apa yang bisa kita pelajari dari konsep dead weight loss ini? Ekonomi dan akuntansi yang sehat adalah upaya untuk terus-menerus meminimalisir beban mati ini. Kebijakan publik yang baik, pungutan pajak yang adil, serta regulasi yang tepat sasaran harus dirancang dengan kehati-hatian tingkat tinggi. Tujuannya yaitu mengembalikan hak transaksi alami masyarakat agar ruang-ruang kesejahteraan tidak menyusut. Dead weight loss mengingatkan kita bahwa setiap intervensi pada sistem,
selalu membawa konsekuensi. Balik rumus, rasio, dan kurva yang kita pelajari, selalu ada nyawa, nasib, dan kebahagiaan manusia yang selalu dipertaruhkan. Tugas kita adalah memastikan bahwa kesejahteraan itu jatuh ke tangan yang tepat, bukan menguap menjadi beban mati di udara. Terima kasih, semoga materi tentang The Quick Loss ini bermanfaat bagi teman-teman semua.